Adik Capres nomor urut 02 yang juga Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional BPN Prabowo Sandiaga, Hashim Joyo Hadikusumo, bicara soal pembagian kursi menteri bila paslon 02 menang pemilu. Kemudian apa komentar Partai Demokrat yang dalam pernyataan Hashim belum disebutkan mendapat berapa kursi menteri? Bersikap transparan saat menjawab pertanyaan wartawan, Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi tidak menampik adanya kesepakatan pembagian jatah menteri antara partai politik pendukung paslon 02. Hal ini disampaikan Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, Hashim Joyo Hadikusumo, yang merupakan adik dari Capres Prabowo Subianto saat menggelar konferensi pers mengenai permasalahan daftar pemilih tetap di Hotel Ayana, Jakarta, Senin 1 April lalu. Kan kita sudah sepakat dengan PAN, kalau Pak Prabowo dan Pak Sandi menang, itu sudah ada 7 menteri akan nanti alokasi untuk PAN. 6 kursi untuk menteri untuk PKS. Terus untuk partai-partai lain saya kira masih dalam diskusi, ya. So itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Demokrat masih belum definitif. Ya Pak, salah satu dipertimbangkan. Kira-kira apa tuh Pak? Menhan atau apa Pak? Enggak, masih dipertimbangkan. Partai Demokrat yang merupakan salah satu partai pendukung Prabowo Sandi langsung membuat pernyataan tanggapan. Bahwa yang dimaksud oleh beliau itu untuk Demokrat memang masih dipertimbangkan untuk jumlah kursi kabinet yang akan ditawarkan untuk diisi oleh kader-kader Partai Demokrat. Kemudian ada pertanyaan secara spesifik untuk saya sendiri, AHY. Ditanya apakah kemudian diarahkan menjadi Menhan dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan kecewa, saya anggap ini adalah ya percakapan yang lumrah juga dalam kompetisi politik. Selalu bertanya what's next, apa yang akan terjadi setelah ini. Selalu ada keingintahuan publik yang juga mungkin ingin dijelaskan oleh beliau, oleh politisi manapun saat ini. Tetapi lagi-lagi saya sebetulnya ingin lebih fokus saja kepada upaya untuk memenangkan hati dan pikiran rakyat. Karena yang paling penting bukan nanti di kabinet seperti apa komposisinya, tetapi apakah bisa 17 April ini kita sukseskan. Kalau Partai Demokrat, kami menjalankan double track strategy. Pemilihan legislatif harus berjalan dengan sukses. Kami ingin lebih kuat lagi di parlemen, baik untuk DPR RI maupun DPRD provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota. Track yang kedua, tentu kami juga meyakinkan bahwa Pilpres juga berjalan dengan aman, damai, adil, dan demokratis, sehingga pada akhirnya hadir pemimpin terbaik untuk negeri kita, dan Partai Demokrat berada dalam pemerintahan mendatang, dan disitulah baru kita bisa merealisasikan, mewujudkan segala bisa dikatakan janji kampanye, termasuk prioritas-prioritas yang kita jelaskan kepada rakyat selama masa kampanye ini. Partai Demokrat sampai dengan hari ini juga terus menjadi bagian dari koalisi Prabowo Sandi yang ingin sekali lagi menghadirkan program-program yang pro rakyat, dan kami ingin fokus dulu di sana. Kalau sudah selesai tanggal 17 April, barulah kita berbicara bagaimana kemudian pemerintahan nasional mendatang ini bisa lebih adaptif dan lebih juga efektif dalam menjalankan birokrasi roda pemerintahan yang semakin terbuka, yang transparan, akuntabel, dan semua sekali lagi untuk melayani rakyat kita. Tim TV One mengabarkan.